Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuraisyah selaku dosen pengantar manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marwah Amalia Putrisam dengan NIM 220901501110 kelas H, mahasiswi program studi akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Adapun topik yang saya pilih adalah pengertian dan fungsi manajemen yang sebelumnya telah dipaparkan oleh kelompok 1. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke materi. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen dengan kata dasar to manage yang secara harfiah berarti mengelola. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Manajemen berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu tujuan. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ada dua peristiwa penting dalam manajemen. Peristiwa penting pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik yaitu The Wealth of Nations. Peristiwa penting kedua adalah revolusi industri di Inggris. Seiring dengan waktu, ilmu manajemen terus berkembang melalui era manajemen ilmiah, era manusia sosial, hingga era modern saat ini. Perkembangan ilmu manajemen tersebut diikuti dengan perkembangan teknologi dan keterampilan manusia, sehingga menghasilkan manajemen yang kita kenal saat ini. Fungsi manajemen. Henry Fayol adalah orang pertama yang mencetuskan fungsi manajemen. Fungsi manajemen tersebut memiliki peran penting untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam lingkup perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, seorang manajer harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk dapat menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Perencanaan atau planning. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Kegiatan utama dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan suatu rencana. Kegiatan utama dalam pengorganisasian adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, serta penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Pengarahan atau directing. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kegiatan utama dalam pengarahan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan,
serta menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses pengawasan terhadap kinerja dan pekerjaan yang ada untuk melihat apakah kegiatan organisasi telah sesuai dengan rencana serta mencegah terjadinya kesalahan. Kegiatan utama dalam pengendalian adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan apakah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan fungsi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.